Oke guys, halo Lapet. Kita akan coba mengerjakan tugas selanjutnya tentang gaji pegawai guys. Kita cari dulu filenya karena di sini sudah ada di WhatsApp. Langsung aja kita buka. Nah, langsung saja kita kerjakan untuk kolom jabatan sesuai dari golongan, disesuaikan dengan tabel golongan. Jabatannya itu disesuaikan dengan tabel golongan. Caranya adalah kita ambil jabatannya itu di data referensi. Nah, di sini sudah ada data golongan. Nah, kita ambil dari data golongan. 97. Langsung saja guys, sama dengan kita klik 2 kali, sama dengan VLOOKUP. Nah, karena soalnya kolom jabatan itu diisi dengan sesuai dari golongan, maka kita lookup value-nya adalah yang mana sih yang akan kita cari, yaitu tabel golongan, koma. Lalu table array, di mana kita akan mencarinya? Kita klik di sini, pilih data referensi, lalu klik di golongan, lalu tarik. Jangan lupa dikunci dengan cara klik di ini, di hijaunya ini, geser ke atas, lalu koma, kolom indeks number untuk jabatan berada di kolom kedua, yaitu di keterangannya ini. Kita 2, koma, false, terus di ini false, no, salah, koma, 0, itu kurang. Berhenti ya antena. Sebentar guys, sebentar, kita salah rumus ini guys. Dengan VLOOKUP, golongan, referensi. Bentar guys, sebentar, karena ini terkunci. Sama dengan VLOOKUP, koma, jangan lupa dikunci, koma, kolom indeks number di mana? Jabatannya di kolom berapa jabatan itu tersedia di data referensinya? Nah, ini di kolom kedua, koma, false, enter. Lalu tahan, tarik. Nah, lanjut ke gaji pokok. Untuk gaji pokok, kolom gaji pokok sesuai dari golongan, disesuaikan dengan tabel golongan. Maksudnya adalah gaji pokok itu disesuaikan dengan golongannya yang sudah gajinya itu sudah tersedia di tabel golongan. Tabel golongan yang ini. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP,
ketik golongan, koma, masuk ke data referensi, blok sampai ke sini, jangan lupa dikunci, koma, gaji pokok tersedia di kolom ke-3, koma, false. Tahan, tarik. Untuk VLOOKUP, karena sudah kita bahas beberapa kali tentang VLOOKUP, saya rasa kalian sudah tahu guys. Dan lanjut ke tunjangan suami istri. Kolom tunjangan suami istri berlaku jika statusnya itu nikah. Nilainya sesuai dengan golongan. Jadi, untuk menghitung tunjangan suami istri ini kita menggunakan pengecekan kondisi, di mana pengecekan kondisinya itu adalah statusnya ini, apakah dia sudah menikah atau belum. Jika sudah menikah, maka nanti tunjangan suami istrinya itu akan mengambil di sini. Jika belum, maka nanti tidak ada tunjangan suami istrinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan menggabungkan rumus if dan VLOOKUP. Caranya adalah yang pertama itu, karena di sini berlaku jika statusnya nikah, maka yang pertama adalah kita mengecek kondisinya, apakah dia sudah menikah atau belum. Kita menggunakan rumus if sama dengan if. Logical testnya itu, karena di sini adalah status nikah, maka logical testnya itu adalah di kolom status. Kita klik di sini sama dengan nikah. Jika statusnya itu nikah, maka value if true-nya adalah karena jika dia nikah, maka nanti akan ditampilkan tunjangan suami istrinya. Caranya value if true-nya itu, cara mencari value if true-nya itu adalah kita cari dengan VLOOKUP. Kita masukkan rumus VLOOKUP, lalu kita masukkan karena di sini nilainya disesuaikan dengan golongan, maka kita klik di golongan, koma, table array-nya di data referensi. Kita blok di golongan sampai ke sini, lalu jangan lupa dikunci, koma, karena tunjangan suami istri berada di kolom ke-5, maka kita masukkan angka 5, lalu koma, false atau kita pakai 0 aja guys, agar tidak ribet guys. Oke. Maka tunjangan suami istrinya itu berjumlah 500. Karena dia ini golongan 1 dan statusnya nikah, kita lihat di sini tunjangannya itu adalah yang golongan 1, tunjangannya adalah 250. Coba kita geret rumusnya. Nah, kenapa dia false? Ini coba kita edit dulu guys rumusnya guys. False tidak bisa karena
Ini untuk menghilangkan false-nya guys, karena nanti false ini akan berpengaruh hasilnya di totalnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tunjangan anak, di mana untuk menghitung tunjangan anak ini adalah kolom tunjangan anak sesuai dari golongan disesuaikan dengan tabel golongan dengan syarat status nikah. Dan batas anak yang mendapat tunjangan adalah 3. Jika lebih dari 3, maka akan dihitung 4. Nah, di sini kan ada yang 5, berarti dari keterangannya ini, walaupun anaknya 5, akan dihitung 4. Kolom tunjangan anak sesuai dari golongan, disesuaikan dengan tabel golongan dengan syarat status nikah. Maka di sini adalah kita melakukan 2 kali pengecekan kondisi. Selain dari mengecek statusnya, pengecekan status nikahnya, kita juga akan mengecek kita juga akan mengecek berapa jumlah anaknya. Jika anaknya lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 3, berarti anaknya itu harus 3. Karena di rumus fungsinya itu kita menggunakan sama dengan. Jika anaknya sama dengan 3, maka dia akan mendapatkan tunjangan anak dan statusnya juga sudah nikah. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah karena ini pengecekan suatu kondisi, kita masukkan rumus if. Sama dengan if logical test. Untuk logical testnya adalah karena tadi disesuaikan dengan karena tadi dengan syarat status nikah, maka logical test pertama ketinggalan guys. Untuk mengecek beberapa kondisi, 2 kondisi atau lebih, kita menggunakan n. Jangan lupa ditambahkan n. Lalu maka parameternya akan berubah menjadi logical 1. Maka kita akan pengecekan kondisi ke-1. Karena di sini kondisi satunya itu syarat status nikah. Berarti kita cek logical test pertama itu nikah dan kurang dari sama dengan 3 jika salah sama dengan jika ikan statusnya berarti nikah, kita masukkan nikah koma. Lalu logical kedua, karena di sini ada 2 kondisi. Yang keduanya yang kita tes adalah batas anaknya yang mendapat tunjangan. Berarti kita masukkan di sini jumlah anaknya. Jika jumlah anak kita klik di sini kurang dari sama dengan 3, nah ini sebentar guys, ini kan pengecekan kondisi. Jika kita sesuaikan dengan soalnya. Jika ini statusnya nikah dan anaknya jika lebih dari dan anaknya yang mendapat tunjangan itu adalah jumlah anaknya itu 3, maka value if true-nya adalah berarti jika kondisinya itu nikah dan anaknya itu 3, jika sesuai, maksudnya value if true-nya ini jika sesuai maka jumlah anaknya ini dikalikan dengan simbol kali adalah bintang guys, dikalikan dengan
dikalikan dengan tunjangan anaknya. Bagaimana cara mengambil tunjangan anaknya itu adalah dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Terus karena kolom acuannya itu adalah golongan, kita ketik golongan, koma, table array, data referensi, keterangan blok, jangan lupa dikunci, koma. Lalu untuk tunjangan anaknya di kolom keberapa? Karena tunjangan anaknya, ulang guys, kurang blok ini guys. Koma, data referensi, dikunci, koma. Karena tunjangan anak berada di kolom keempat, maka kita ketik 4. Lalu kita masukkan koma 0. Kita masukkan, coba kita masukkan false. Dan karena ini adalah value if true-nya, selanjutnya adalah kita akan masukkan value if false atau lebih dari 3. Maka kita masukkan if, lalu kita cek kondisi yang kedua. Jika kondisi yang keduanya ini adalah kondisi keduanya itu adalah jika anaknya itu lebih dari 3, maka kita masukkan if, jangan lupa rumus N karena ada 2 kondisi. Logical test pertamanya itu karena di sini tadi kita harus ingat di mana kolom status nikahnya itu adalah di D5. Lalu sama dengan sama dengan nikah, koma, logikal kedua adalah jumlah anaknya. Jika jumlah anaknya lebih besar dari 3, maka terhitung 4. Lalu datanya itu nanti akan dikalikan dengan 4. Kita masukkan datanya, kita ambil datanya di VLOOKUP, kolom ke golongan, koma, table array, referensi, blok, kunci, koma, kolom indeks ke berapa tunjangan anak, karena kolom indeks ke-4 maka kita masukkan angka 4, koma, false, hapus buka kurungnya,
Lalu jika nanti tidak tersedia maka akan 0. Bentar. Sebentar guys, ada yang salah. Pounds